warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Zahra Penjamilah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penyaluran dana dalam perbankan syariah. Baik, sebelum saya membahas mengenai penyaluran dana dalam perbankan syariah, saya akan menerangkan sedikit tentang pengertian perbankan syariah. Jadi, apa sih perbankan syariah itu? Nah, pengertian perbankan syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lalu, bank syariah itu sendiri juga memiliki pengertian. Pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau berdasarkan prinsip Islam. Menurut jenisnya, bank syariah itu terbagi menjadi dua, bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah itu memiliki pengertian bank syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Nah, bank syariah sendiri memiliki 3 fungsi. Yang pertama, penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyaluran dana dalam perbankan syariah. Apa sih penyaluran dana dalam perbankan syariah itu? Jadi, yang dimaksud penyaluran dana dalam perbankan syariah di mana dana yang sudah atau telah dihimpun dari nasabah nantinya akan diserahkan kembali oleh nasabah lainnya dengan sistem bagi hasil. Adapun produk-produk pembiayaan penyaluran dana dalam perbankan syariah. Apa saja sih produk-produk pembiayaan tersebut? Nah, produk-produk pembiayaan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Yang kedua, pembiayaan dengan prinsip jual beli. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil terdiri dari akad mudharabah dan akad musyarakah. Sedangkan pembiayaan dengan prinsip jual beli terdiri dari murabahah, salam, ijarah, dan istisna. Yang pertama, pembiayaan akad mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara sohibul mal atau bank sebagai pemodal dan mudharib atau nasabah sebagai pengelola usaha, di mana hasil keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dari awal. Nah, berikut saya akan menjelaskan mengenai skema atau alur pembiayaan dari akad mudharabah. Skema atau alur akad pembiayaan mudharabah. Nasabah ingin mendirikan suatu usaha dan bekerja sama dengan bank syariah. Yang pertama dilakukan yaitu nasabah mengajukan permohonan atau persyaratan pembiayaan kepada bank syariah untuk memperoleh modal usaha. Kemudian bank syariah memproses dan memberikan modal 100% untuk dikelola oleh nasabah. Selanjutnya, saat akad berlangsung telah ditentukan porsi bagi hasilnya dan kesepakatan jika terjadi kerugian. Kemudian, usaha yang dikelola oleh nasabah tersebut lama-kelamaan akan menghasilkan suatu keuntungan. Lalu dari keuntungan tersebut akan dibagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Selain itu, nasabah juga harus mengembalikan modal pokok kepada bank syariah. Nasabah dapat melakukannya dengan cara diangsur atau juga dibayar sekaligus. Yang kedua, pembiayaan dengan akad musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara 2 orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha, di
di mana masing-masing pihak memberikan modalnya dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Berikut adalah skema atau alur pembiayaan dengan akad musyarakah. Berikut adalah skema atau alur akad pembiayaan musyarakah. Di sini nasabah ingin mendirikan suatu usaha. Nasabah dan bank syariah sama-sama sebagai pemilik modal. Yang pertama dilakukan yaitu nasabah melakukan pengajuan dan persyaratan kepada bank syariah. Syaratnya, bank syariah menyetorkan modal untuk mendirikan usaha tersebut, dan nasabah juga menyetorkan modal sekaligus tenaga atau keahliannya untuk mengelola usaha tersebut. Di sini bank syariah memberikan misalnya modal 60% dan nasabah sebesar 40%. Kemudian hasil dari usaha tersebut lama-kelamaan akan mendapatkan keuntungan atau laba. Dari keuntungan tersebut dapat dibagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Jadi bank syariah akan mendapatkan hasil atau keuntungan sebesar 60% dan nasabah mendapatkan hasil atau keuntungan sebesar 40%. Yang terakhir yaitu pengembalian pokok modal kepada bank syariah. Ini dapat dilakukan dengan cara diangsur atau dibayar sekaligus. Nah, itu tadi adalah akad-akad pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai akad-akad pembiayaan dengan prinsip jual beli. Yang pertama, yaitu akad pembiayaan murabahah. Murabahah adalah akad jual beli antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, di mana pihak bank menegaskan harga belinya serta keuntungan yang didapat kepada si pembeli. Kemudian pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai laba. Adapun skema atau alur pembiayaan dari akad murabahah sebagai berikut. Nah, berikut saya akan menjelaskan mengenai alur skema murabahah untuk pembiayaan rumah. Jadi, yang pertama, nasabah mengajukan permohonan dan pemenuhan persyaratan kepada bank syariah. Selanjutnya, nasabah melakukan wa'ad beli kepada bank syariah atau perjanjian. Kemudian, bank syariah akan membeli rumah dari developer. Selanjutnya, nasabah dan bank syariah melakukan akad murabahah. Kemudian, bank syariah mewakilkan ke developer untuk menyerahkan rumah ke nasabah. Jadi, bank syariah ini meminta tolong kepada developer untuk mewakilkannya menyerahkan rumah yang dibeli oleh nasabah. Selanjutnya, rumah diserahkan kepada nasabah oleh developer. Kemudian yang terakhir, nasabah membayar angsuran kepada bank syariah sejumlah harga rumah yang telah dibelinya. Yang kedua, pembiayaan dengan akad salam. Salam adalah akad jual beli barang pesanan antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, di mana barang yang dibeli masih dalam tangguhan penjual dan pembayaran harus dilakukan di awal atau di muka pada saat akad. Nah, skemanya atau alur pembiayaannya adalah sebagai berikut. Berikut adalah skema pembiayaan salam. Di sini nasabah atau pembeli ingin memesan 1 ton buah mangga kepada pihak bank syariah, di mana pihak bank syariah ini sebagai penjual. Jadi, yang pertama nasabah lakukan adalah melakukan negosiasi dan pemenuhan persyaratan kepada bank syariah. Kemudian pembeli atau nasabah ini mengajukan
pemesanan 1 ton buah mangga kepada bank syariah. Lalu pembeli ini melakukan pembayaran tunai di awal transaksi 100% harga dan terjadilah akad jual beli. Setelah itu, bank syariah akan melakukan pemesanan kepada penjual buah mangga. Jadi, bank syariah di sini adalah sebagai pembeli dan penjual buah mangga adalah sebagai penjual. Yang pertama dilakukan bank syariah yaitu melakukan negosiasi dan persyaratan kepada penjual buah mangga. Setelah itu, bank syariah mengajukan pemesanan atau memesan 1 buah ton buah mangga kepada penjual buah mangga. Dan bank syariah membayar tunai di awal transaksi dan terjadilah akad jual beli. Setelah itu, penjual akan mengadakan barang, yaitu dengan menanam buah mangga, pohon buah mangga. Setelah berbulan-bulan, akhirnya pohon buah mangga tersebut panen. Hasil panen tersebut dikirim oleh si penjual buah mangga beserta dengan dokumen-dokumen kepada bank syariah. Lalu bank syariah akan mengirimkan 1 ton buah mangga tersebut beserta dokumen-dokumennya kepada pembeli atau nasabah. Dan yang ketiga, pembiayaan dengan akad istisna. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang tertentu dengan kriteria tertentu dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara pemesan atau nasabah dan penjual atau bank. Dalam akad istisna, pembayaran dapat dilakukan secara bertahap atau dapat dicicil, bisa di awal, di tengah, ataupun di akhir. Langsung saja ke skemanya. Skema atau alur pembiayaan akad istisna. Nah, di sini nasabah ingin memesan pembuatan suatu barang, misalnya meja dan kursi, kepada bank syariah. Kemudian, nasabah atau pembeli melakukan akad istisna kepada bank syariah. Di sini, nasabah melakukan pembayaran di awal transaksi. Kemudian, bank syariah meminta dibuatkan barang tersebut kepada pemasok atau produsen. Dan terjadilah akad istisna antara bank syariah dengan produsen meja dan kursi. Selanjutnya, produsen atau pemasok tersebut membuat barang tersebut dan bank syariah membayar di muka kepada pemasok atau produsen meja dan kursi tersebut. Setelah itu, barang sudah jadi dan siap dikirim ke nasabah atau pembeli. Dan produsen atau pemasok ini juga mengirim dokumen-dokumen atau kwitansi kepada bank syariah. Yang keempat, pembiayaan dengan akad ijaroh. Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Berikut adalah skemanya. Berikut adalah skema atau alur ijaroh. Di sini, nasabah adalah sebagai penyewa. Dia ingin menyewa misalnya mobil. Jadi yang pertama dia lakukan adalah melakukan permohonan pembiayaan ijaroh kepada bank syariah. Yang selanjutnya, bank syariah menyewa atau bahkan membeli barang tersebut atau mobil tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh si penyewa. Setelah itu terjadilah akad pembiayaan ijaroh antara nasabah dan bank syariah. Kemudian mobil tersebut dapat disewakan kepada nasabah dalam kurun waktu tertentu. Nah, selain akad pembiayaan ijaroh biasa, ada juga akad pembiayaan ijaroh lainnya, yaitu
disebut dengan ijarah muntahiyah bitamlik. Lalu, apa sih yang membedakan dengan ijarah biasa? Jadi, ijarah muntahiyah bitamlik adalah perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak kepemilikan suatu barang atau benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita ke skemanya. Nah, berbeda dengan akad pembiayaan ijarah biasa, kali ini saya akan menjelaskan mengenai skema atau alur pembiayaan ijarah muntahiyah bitamlik. Jadi di sini nasabah sebagai penyewa ingin membeli rumah, namun mungkin uangnya tidak cukup untuk membeli rumah sehingga dia hanya mampu untuk menyewa. Yang pertama nasabah lakukan yaitu melakukan negosiasi dan persyaratan kepada bank syariah. Selanjutnya, bank syariah dan nasabah melakukan wa'ad atau perjanjian. Setelah itu, bank syariah membeli dan membayar rumah ke developer untuk disewakan oleh nasabah. Setelah itu, nasabah dan bank syariah melakukan penandatanganan akad. Kemudian, bank syariah melakukan wakalah ke developer atau developer mewakilkan bank syariah untuk menyerahkan rumah sewa tersebut kepada nasabah. Kemudian, objek sewa atau rumah tersebut diserahkan oleh developer kepada nasabah. Setelah itu, nasabah membayar sewa bulanan kepada bank syariah. Nah, yang membedakan yaitu bank syariah pada akhir masa sewa menghibahkan rumah tersebut kepada nasabah. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang penyaluran dana dalam perbankan syariah. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan kurang jelasnya materi yang saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.